Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Febrianti dengan NIM belakangnya 046. Akan menjelaskan sedikit materi terkait pemberdayaan masyarakat guna memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah model pengembangan masyarakat Islam. Berikut adalah beberapa poin yang akan saya jelaskan. Dimulai pada poin pertama. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat? Istilah dari pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, dan berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut sehingga potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat terrealisasikan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan harkat martabat golongan masyarakat yang sedang berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan atau kondisi miskin dan juga mengalami keterbelakangan, sehingga dengan adanya pemberdayaan masyarakat, mereka dapat terbebas dari kondisi keterbelakangan tersebut. Untuk poin selanjutnya yaitu tujuan dari diadakannya pemberdayaan masyarakat. Nah, tujuan utama dari diadakannya pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memperkuat kekuasaan masyarakat itu sendiri, khususnya pada kelompok masyarakat yang lemah dan tidak memiliki daya, baik karena kondisi internal maupun dalam kondisi eksternal. Nah, pada kondisi internal sendiri, masyarakat itu berpikir bahwa mereka itu lemah dan tidak berdaya. Sedangkan pada kondisi eksternalnya, masyarakat memang benar ditindas oleh suatu lembaga atau struktur sosial yang berlaku tidak adil kepada mereka. Sedangkan tujuan secara umum yaitu menumbuhkan keadilan sosial kepada masyarakat dengan memberikan ketentraman dan keamanan kepada mereka. Selanjutnya, tujuan lain dari pemberdayaan masyarakat yang pertama yaitu better institution atau perbaikan kelembagaan, yaitu dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan maka dapat memperbaiki suatu kelembagaan. Yang kedua ada better business atau perbaikan usaha, yaitu dengan melalui perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, dan juga perbaikan kelembagaan yang dapat memperbaiki suatu usaha. Dan yang ketiga ada better income atau perbaikan pendapatan, di mana aktivitas yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat itu dilakukan secara maksimal. Kemudian ada better living yang berkaitan dengan better income tadi, yaitu perbaikan kehidupan. Jadi apabila pendapatan dari seorang masyarakat itu baik, maka pola hidup masyarakat juga akan membaik juga. Selanjutnya ada better environment atau perbaikan lingkungan. Jadi lingkungan yang baik itu sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Apabila lingkungannya baik, maka kesejahteraan masyarakat juga akan membaik dan sebaliknya. Dan yang terakhir ada better community, yaitu perbaikan masyarakat yang terjadi secara menyeluruh dengan melakukan suatu pemberdayaan tersebut. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu indikator hasil dari pemberdayaan masyarakat, yang meliputi pertama ada input, di mana input ini merupakan sesuatu yang dapat mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi sumber daya manusia, alat-alat serta bahan, dan juga dana yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua ada proses, di mana proses ini meliputi jumlah penyuluhan yang
akan dilaksanakan, kemudian sebanyak apa pelatihan yang diadakan, dan juga jumlah tokoh masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga ada output, di mana dapat meliputi seperti jenis usaha atau lembaga kesehatan masyarakat, kemudian meningkatkan rasa pentingnya kesehatan bagi masyarakat, dan juga ada jumlah usaha yang ada di masyarakat dengan tujuan menambah pendapatan untuk kehidupan keluarga serta fasilitas kendaraan umum bagi masyarakat setempat. Dan yang terakhir ada outcome atau peran masyarakat dalam lingkungannya. Jadi masyarakat berperan dalam mengurangi angka kematian, kemudian menurunkan frekuensi sakit, dan juga angka kelahiran, serta mengurangi kasus-kasus seperti gizi buruk di situ. Ciri-ciri pemberdayaan masyarakat itu terdapat community leaders atau tokoh, atau juga pada poin kelima terdapat 4 prinsip dari pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada prinsip kesetaraan yang merupakan prinsip utama yang harus dipegang, dan terdapat kesetaraan dengan kedudukan yang sejajar antara kelompok masyarakat dengan suatu lembaga. Dan untuk yang kedua yaitu prinsip partisipasi, itu membentuk program yang sifatnya partisipatif sehingga masyarakat dapat ikut serta dan terlibat dalam program yang ada dan dapat mendorong kemandirian masyarakat. Yang ketiga ada prinsip kemandirian, di mana menghargai serta mengutamakan kemampuan serta potensi masyarakat daripada bantuan yang lainnya. Yang terakhir yaitu prinsip berkelanjutan, yang pada dasarnya program pemberdayaan sendiri harus memiliki tujuan yang akan berkelanjutan, misalnya dengan membangun pembangunan berkelanjutan seperti infrastruktur ataupun hal yang lainnya. Poin terakhir yaitu tahapan pemberdayaan masyarakat. Pada tahap pertama ada tahap persiapan. Ada 2 hal yang perlu disiapkan, yaitu persiapan petugas atau sumber daya manusia dan juga persiapan penyediaan lapangan. Untuk tahap kedua yaitu tahap pengajian atau assessment yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dalam suatu daerah yang akan dilakukan pemberdayaan masyarakat. Tahap ketiga ada tahap perencanaan alternatif program, di mana pihak akan mulai melakukan pemberdayaan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat, sehingga masalah yang muncul dapat dihadapi dengan mencari solusi bersama. Kemudian tahap keempat yaitu tahap formalisasi rencana aksi, di mana pihak akan melakukan pemberdayaan untuk membentuk kelompok dengan melakukan rancangan berbagai program apa saja yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah. Dan yang kelima yaitu tahap pelaksanaan program, di mana program-program yang telah dirancang mulai dieksekusi atau mulai dilaksanakan dan diterapkan pada masyarakat yang akan diberdayakan. Dan tahap terakhir terdapat tahap evaluasi yang melibatkan warga untuk dapat melakukan pengawasan terhadap program yang sedang berjalan, sehingga untuk program selanjutnya berjalan dengan baik. Dan ada tahap terminasi, yaitu tahap terakhir yang ada dalam pemberdayaan masyarakat, di mana pihak yang akan memberdayakan melakukan sebuah pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang akan dibina. Baik, sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.